Selamat pagi Pak Gunawan Wang, kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya. Untuk nomor yang pertama, dalam mencapai tujuan bisnis, maka perusahaan marketplace e-commerce harus menerapkan sistem informasi yang sesuai dengan pelaksanaan strateginya dalam mencapai tujuan bisnis. Di antaranya yang pertama, keunggulan operasional. Untuk tercapainya tujuan bisnis, maka perusahaan berusaha menciptakan sistem operasional yang terus berkembang dan dapat semakin memberikan kemudahan kepada para pelanggannya. Maka sistem operasional yang dibutuhkan yaitu yang dilengkapi dengan strategi pemasaran yang berkembang serta kecanggihan teknologi informasi. Yang kedua adalah akhirnya keputusan yang lebih baik. Keputusan yang baik serta tepat dapat memberikan suatu dampak yang baik untuk perusahaan pada masa kedepannya, sehingga perlu mengadakan analisis secara langsung kepada para pelanggan dan pengguna agar dapat mengetahui berbagai keinginan dan kebutuhan para pelanggan, serta saran dan perbaikan diri serta perbaikan dari pendapat para pelanggan. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat mengatasi persaingan yang terjadi dengan melakukan strategi yang tepat dan sesuai, maka perusahaan dapat dikatakan telah memiliki kemampuan yang unggul dalam kompetitif, sehingga membuat perusahaan akan semakin kuat dalam menghadapi para pesaing lainnya. Jelaskan apa yang disebut dengan aura teknologi, yaitu sebuah teknologi yang memiliki kemampuan dalam menggabungkan beberapa data yang tersedia, yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada, sehingga teknologi ini mampu menemukan informasi yang memiliki makna tersirat, yang cenderung kepada kejahatan, sehingga informasi kejahatan tersebut dapat dikendalikan. Dan arti kata aura merupakan sebuah singkatan dari Non-Obvious Relationship Awareness. Ancaman kejahatan digital di e-commerce yaitu terjadinya penipuan identitas serta terjadinya phishing. Dan untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka teknologi ini memiliki kemampuan yang dapat mengenali calon pelaku kejahatan dengan cepat, serta dapat menghindari kejahatan sebelum terjadi, sehingga kejahatan dapat tuntas diselesaikan dengan cepat juga. IT infrastruktur marketplace e-commerce itu memiliki 4 kebutuhan. Yang pertama adalah perawatan dan perlindungan data perusahaan, program pemulihan data, program keamanan platform, sistem manajemen platform e-commerce. Tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola IT infrastruktur yaitu keamanan data yang tidak memadai. Tantangannya dapat dikatakan sering terjadi dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dalam perusahaan, sehingga tak jarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan ini. Maka hal ini perlu benar-benar diperhatikan untuk perbaikan ke infrastruktur teknologi informasi perusahaan terutama marketplace. Yang kedua adalah besarnya biaya yang tersedia. Agar operasional pengelolaan pada infrastruktur teknologi informasi dapat beroperasi dengan baik dan benar, perlu diperhatikan pula pada masalah perawatan perangkat-perangkat yang ada pada infrastrukturnya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang kurang teruji. Tentunya dalam kegiatan perawatan perangkat yang ada pada infrastruktur ini dapat melibatkan banyak sumber daya manusia atau pekerja juga, sehingga akan tetapi banyaknya sumber daya manusia yang dapat dikatakan kurang teruji atau berpotensi, sehingga hal ini menjadi hambatan sekaligus permasalahan yang dirasakan oleh para perusahaan. Yang terakhir adalah kemungkinan terjadinya keserangan mendadak. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada perusahaan, maka perlu adanya sebuah penjagaan untuk melindungi hal-hal yang penting yang dimiliki oleh perusahaan. Dan salah satunya yaitu data penting para pelanggan dimiliki marketplace tentunya. Yang mana jika data tersebut mengalami serangan mendadak serta terjadinya kesalahan teknis yang dilakukan human error ataupun kejadian-kejadian buruk yang tidak dapat dicegah, maka perlu adanya sebuah kegiatan atau program pemulihan yang mana perusahaan dapat menghadapi situasi tersebut apabila telah menimpa perusahaan ini. Elemen dari 5 competitive forces yaitu threat of new entrants. Untuk perusahaan ini dapat dikatakan memiliki pesaing yang begitu banyak di antara PT Aksa Mandiri, PT Allianz, PT Sinarmas, MSIG, dan lain sebagainya. Yang mana setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang beragam dalam bidang pemasaran yang sama, sehingga perlu dikembangkannya strategi pemasaran yang sesuai agar perusahaan mampu menyaingi para pesaingnya maupun para pendatang sekalipun. Yang kedua adalah bargaining powers of buyers. Perusahaan ini tentunya memiliki layanan serta penawaran yang begitu menarik. Salah satunya ialah tersedianya pelayanan konsultasi gratis mengenai asuransi. Sehingga hal itulah yang menyebabkan perusahaan asuransi ini begitu menarik dan berbahaya di mata para pelanggannya. Yang ketiga adalah trade of substitute products or service.
Terdapat pelayanan yang bernama Auto Chilin Mobile Service yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggan dalam pelayanannya. Dan yang selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Perusahaan ini memiliki sebuah pengembangan bagi para karyawannya, sehingga perusahaan tidak hanya menerima para karyawan baru, tetapi juga berusaha mempertahankan karyawan yang telah memiliki potensi yang sebelumnya telah ada pada perusahaan ini. Selanjutnya dari value among existing competitors. Sehingga seiring bertahannya perusahaan ini membuat bertambahnya para pendatang bermunculan serta pesaing pun semakin banyak, yang artinya kekuatan persaingan yang dimiliki oleh perusahaan ini pun semakin kuat. Maka Adira Insurance ini berusaha terus-menerus menimbulkan dan memberikan layanan dan produk yang lebih baik dan baru. Dalam mengukur kekuatan perusahaan dari kelima elemen tersebut, yaitu menurut saya pribadi, dari seluruh elemen yang dimiliki oleh perusahaan, maka kekuatan yang ada pada perusahaan dapat dikatakan mampu bersaing dengan adanya berbagai layanan dan kemampuan serta produk yang kompetitif, berkembang serta menarik. Strategi sistem informasi yang dipilih dan penjelasannya yaitu sistem informasi yang saya pilih ialah layanan Medicilin App, karena layanan ini berbasis aplikasi seluler, sehingga para konsumen dapat mengakses informasi yang tersedia dan data asuransi yang mereka miliki melalui layanan ini. Dan bahkan ada berbagai macam informasi yang tentunya dapat memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk diagram Porter's Value Chain, ada primary activities yang terdiri dari inbound logistik, yang terdiri dari berbagai layanan yang menarik serta layanan dan produk yang dimiliki perusahaan. Perusahaan ini pun juga dapat memberikan pertolongan layanan secara langsung yang dapat diatasi oleh para tim Adira Insurance itu sendiri. Yang kedua ada operation. Terdapat berbagai pelayanan produk yang tersedia, yang mana layanan yang tersedia ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Yaitu ada sales and marketing. Perusahaan ini berusaha maksimal mungkin memberikan pelayanan serta keuntungan yang didapatkan dengan cara yang mudah, sehingga perusahaan ini selalu berusaha untuk menyediakan penawaran menarik dengan cara yang mudah didapatkannya. Dan selanjutnya ada service, mengadakan layanan konsultasi seputar asuransi secara gratis tentunya, serta memiliki penawaran menarik yang tersedia pada setiap produk atau layanan yang ada. Dan terakhir ada outbound logistik. Perusahaan ini menyediakan layanan asuransi yang berfokus pada 3 bidang, yaitu formal, retail, dan syariah. Untuk support aktivitas terdiri dari human resource. Perusahaan ini mengadakan sebuah pengembangan terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan adanya pengembangan potensi yang dimiliki oleh para karyawan yang sudah lama bergabung dengan perusahaan dan para karyawan yang baru yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan perusahaan. Yang selanjutnya ada administration and management. Perusahaan ini memiliki operasi manajemen yang begitu baik, sehingga dapat terciptanya produk-produk serta layanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para penggunanya. Yang selanjutnya ada teknologi ini dapat dikatakan telah berkembang dan telah menciptakan salah satu pelayanan yang berbasis aplikasi seluler, sehingga yang bertujuan agar dapat melayani para pelanggannya kapan saja di mana saja. Dan terakhir ada procurement. Keunikan yang ada pada perusahaan ini ialah adanya salah satu menu layanan berbasis aplikasi seluler, sehingga para pengguna aplikasi tersebut dapat menikmati berbagai layanan tersedia di mana saja dan kapan saja. Keunggulan strategi penjualan di perusahaan itu ialah memiliki premi atau setoran dengan harga rendah dan menarik, terdapat potongan harga yang berlaku pada perpanjangan tawaran polis baru, memiliki berbagai macam layanan menarik, dan lain sebagainya. Bagaimana peranan IT? Peranan IT itu adanya layanan Medicilin aplikasi yang mana telah hadir dalam bentuk aplikasi seluler. Aplikasi ini memiliki berbagai menu layanan yang berhubungan dengan kebutuhan dan yang dimiliki oleh para pelanggannya, sehingga dapat membantu para pengguna pelanggannya. Sekian jawaban dari saya.